Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama dengan saya Om Simon. Pada kesempatan ini seperti saya janji pada bagian sebelumnya, saya masih akan bersharing dengan Pak James yang sudah ada bersama dengan kita. Halo, selamat malam Pak James. Halo, jumpa kembali Om Simon. Ya, Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, ini sudah kedua kali kita jumpa. Apa kabar Pak James malam ini? Sehat sekali Om Simon dan senang sekali, berbahagia sekali bisa mendapatkan kesempatan seperti ini di channelnya Om Simon dan bisa berbagi dengan rekan-rekan HR yang masih baru. Ya, semoga ini menjadi sebuah manfaat yang baik buat kita semua, tentunya buat rekan-rekan HR yang baru. Ya, baik. Terima kasih juga Pak James selalu mau mensupport kami dan mau berbagi di channel 13 Om Simon. Baik Pak James, bagian awal di pertemuan kita perdana itu kita sudah bicara banyak nih, sebagai seorang HR kegiatan itu apa saja yang harus dia siapkan dan kita sudah berbagi tips di sana. Jadi rekan-rekan kalau mau mendengarkan tips bagaimana sih pertama kali diangkat sebagai HR atau mendapat jabatan sebagai HR padahal Anda bukan seorang yang berlatar belakang HR, boleh sih nonton episode yang pertama. Nah, di bagian kedua ini kita masuk ke bagian-bagian teknis pengendalian tugas sebagai seorang HR. Dan coba kita lihat deh di 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Karena biasanya kan ukuran keberhasilan atau ukuran boleh dikatakan pengalaman sebagai HR itu teruji di 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Umumnya di tahun kedua itu sudah mulai lebih mudah karena sistemnya sudah terbentuk. Nah Pak James, ini cerita dulu nih di 6 bulan pertama sampai 1 tahun. Kira-kira dari pengalaman Pak James, apa yang harus menjadi fokus dari seorang HR kagetan? Silakan Pak James. Ya, baik Om Simon, rekan-rekan sekalian. Langsung pada pertanyaan yang memang sangat bagus sekali tadi dari Pak Simon, 6 bulan pertama yang harus dilakukan itu apa? Ya. Menurut pengalaman saya di 6 bulan pertama, yang paling penting adalah pertama, kita harus punya daftar lengkap karyawan di perusahaan tersebut, ya, data karyawan. Nah, apa saja? Tentunya nama lengkap karyawan itu, kemudian nomor induk pegawai, ya, karena setiap karyawan punya nomor induk yang spesifik, ya. Kemudian juga nomor kontak. Nomor kontak itu ya nomor HP, nomor WA-nya. Buat zaman sekarang itu udah lumrah gitu ya kan. Harus ada nomor kontak, nomor WA, kemudian alamat email. Ya, karena ini akan berkaitan dengan hal tertentu yang perlu disampaikan, yang mungkin sifatnya lebih personal. Kemudian tanggal mulai bergabung, ya. Date of join-nya kapan ini? Berapa lama dia sudah bekerja? Kita tahu dari situ. Kemudian status karyawannya apa? Apakah dia ini masih masa percobaan atau PKWTK, apakah dia karyawan tetap, ya. Kemudian juga kita perlu tahu unit kerjanya si karyawan tersebut di mana. Itu kita harus punya datanya. Nah, kemudian lampiran-lampiran dokumen atau berkas yang terkait dengan karyawan tersebut kita harus punya. Fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi KK-nya, kemudian CV dari si karyawan tersebut, kemudian juga nomor rekening bank, itu perlu juga. Ya, buat perusahaan di tempat saya bergabung, itu nomor rekening bank itu wajib, karena memang sistemnya penggajian dengan transfer setiap akhir bulan. Ya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian juga kita harus mengenal atasan dari masing-masing karyawan. Dan kalau karyawan tersebut punya bawahan, kita juga harus tahu yang dibawahi oleh si karyawan tersebut tuh berapa orang atau siapa saja. Ya. Nah, kemudian lingkup kerja si karyawan tersebut, artinya job desk dari si karyawan tersebut itu kita juga harus tahu. Ya kan? Dengan cara seperti itu kita mengenal dengan baik setiap individu dari karyawan. Ya walaupun mungkin ini tentunya takes time ya. Makanya 6 bulan pertama ini menurut saya waktu yang cukup baik untuk kita bisa mengenal setiap individu ya berdasarkan tadi data kepekaryawanan, kemudian CV-nya si karyawan tersebut dan juga bagaimana keseharian mereka di dalam perusahaan itu, baik atasan mereka, bawahnya mereka gitu dan job desk mereka. Itu penting. Ya.
Baik, berarti itu yang apa yang utama ya yang harus disiapkan seorang HR kegiatan dalam 6 bulan pertama gitu. Jadi memang benar-benar proses pengenalan setiap individu itu menjadi faktor kunci dalam keberhasilan dia mengorganisir rekan-rekan pada level untuk human resource-nya ya. Yes, Sampai tepat detail sekali Om itu, Simon. Ya. sampai detail ya. Ada juga sih yang boleh dikatakan mempelajari juga Pak James, apakah mempelajari juga latar belakang karyawan misalnya keluarganya, misalnya kalau dia sebagai suami berapa tanggungannya, apa itu juga perlu menjadi perhatian kita ya? Atau gimana itu Pak James? Sebenarnya itu merupakan bagian yang tidak kalah penting, Om Simon. Nah, jadi perlu ada sebuah sesi memang, kalau bisa kita siapkan itu di tengah-tengah segala kesibukan dan operasional sehari-hari sebagai seorang HR, adalah sebuah sesi di mana kita bisa bertemu dengan pribadi mereka, ya. Tentunya juga melihat waktu mereka tidak terlalu sibuk juga ya, supaya jangan mengganggu juga. Untuk kita bisa berbicara mengenai bagaimana keadaan keluarga mereka. Ya, tentunya kita juga dengan bukan seperti orang yang pengen tahu gitu ya, yang seperti apa namanya usil gitu, bukan maksudnya, tapi untuk lebih mengenal sebetulnya yang bersangkutan itu seperti apa. Nah, sebenarnya di dalam perusahaan kami sendiri sebetulnya sudah ada sebuah sistem di mana kita bisa melihat bagaimana warna dari seorang karyawan. Nah, kita kebetulan kami di dalam perusahaan itu dibekali juga dengan sebuah training sebenarnya, di mana kita bisa dapat mengenal behavior dari karyawan berdasarkan warna-warna. Nah, jadi kesempatan untuk kita bisa mengenal mereka itu adalah dengan masuk ke dalam aplikasi ini, di mana si karyawan juga dilibatkan untuk masuk dalam aplikasi tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, sehingga artinya di situ kita bisa melihat dan mengenal kurang lebih dia punya karakter seperti ini. Nah, waktu kita membicarakan mengenai bagaimana sebenarnya karakter Anda dan bagaimana kemungkinan Anda bisa berkembang lebih jauh sebagai seorang karyawan. Nah, di situ kita bisa menggali hal-hal yang terkait dengan misalnya latar belakang si karyawan tersebut. Ya, kebetulan di perusahaan kami sudah ada sistem yang bisa untuk mengenal warna karakter dari karyawan tersebut. Dan ini menjadi sebuah sesi yang baik untuk kita bisa menggali lebih jauh mengenai latar belakang si karyawan ini. Begitu sebetulnya. Itu sangat bagus ya untuk apa? Karena penting juga ya, bukan cuma penting tapi sangat penting sehingga kita tahu juga kondisi karyawan ketika bekerja ya. Misalnya kenapa hari ini dia agak murung atau mungkin kondisinya dalam seminggu ini kok menurun ya? Ada apa sih misalnya ya? Iya, Om Simon, betul sekali. Ya. Sehingga kita akhirnya bisa memaklumi, bukan untuk mengexcuse, bukan, tapi hal tertentu seringkali terjadi adalah karena memang karakter seorang ya memang kadang dipengaruhi oleh hal-hal tertentu. Dia punya reaksi seperti tersebut, dia punya respon seperti apa dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini kita bisa juga mengamati hal ini sebagai sesuatu yang bisa memperkaya kita sebagai seorang HR, karena perlu diingat bahwa tugas seorang HR di masa sekarang ini itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan zaman masa-masa HR dulu, di mana lebih banyak tugas-tugas yang sifatnya lebih administratif, gitu ya, paperwork dan segala macam. Kita sekarang lebih dituntut untuk bisa lebih mendalami sebetulnya seperti apa kejiwaan karyawan. Dan ini menjadi sebuah hal yang serius. Kenapa? Karena kita bertugas untuk mengembangkan karyawan tersebut, ya. Jadi membuat si karyawan tersebut bisa mengenal dirinya sendiri sehingga dia dapat menampilkan sebenarnya kemampuan yang paling
dasar dari dirinya sendiri sebagai seorang pribadi yang utuh, gitu. Nah, sehingga ini menjadi tugas yang tidak ringan dan lebih kompleks sebetulnya ketimbang dari hal-hal yang sifatnya lebih administratif. Ya, nah itu kenapa kita perlu lebih mendalami perilaku sebetulnya, behavior dari si karyawan itu. Nah itu menarik juga sih. Kan walaupun mungkin sobat Om Simon yang di luar sana mungkin banyak, terutama yang HR kegiatan ini banyak yang masih menangani soal-soal administratif, tentu sesuai dengan kondisi perusahaan ya. Mungkin ada perusahaannya masih kecil atau perusahaannya menengah gitu ya, yang belum punya sistem seperti yang tadi Pak James jelaskan. Tapi hal penting adalah dengan cara apapun dalam 6 bulan pertama sampai 1 tahun itu kita coba kenali rekan-rekan kerja kita, karyawan-karyawan kita itu sampai sejauh mana dari sisi behavioralnya ya. Iya, tepat sekali Om Simon. Iya, penting sekali. Dan itu yang nanti membuat kita bisa mendorong mereka untuk punya, boleh katakan kalau ada problem akan mudah untuk kita pahami, tapi kemudian mendorong untuk mereka bisa berkinerjanya atau punya performanya akan lebih baik walaupun mungkin hadapi masalah-masalah juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini hal-hal teknis juga Pak James. Teknis dalam arti mengelola manusia kan tidak gampang. Saya yakin bahwa di perusahaan itu tidak semua boleh katakan kerja dengan sepenuh hati kan, karena kan terkait dengan karakter pribadi orang, mungkin juga problem yang dia bawa sebelum datang di tempat kerja, itu juga kan mempengaruhi dia dalam kinerjanya. Nah, tapi kan kita selalu punya strategi, artinya seorang HR harus punya cara bagaimana menangani karyawan-karyawan yang mungkin ya susah sekali untuk diatur gitu. Saya nggak tahu apakah Pak James pernah mengalami itu di perusahaan. Nah, kalau mengalami itu bagaimana Pak James bisa menghandle teman-teman yang mungkin sudah berapa kali diingatkan kok nggak berubah, sudah coba dibuat pendekatan macam-macam kok orang ini kenapa nih? Saya kira Pak James gimana tuh lihat kondisi kalau ada karyawan seperti itu? Ya, jadi Om Simon, di samping kita mencoba untuk memang berusaha untuk mengenal karakter dan bagaimana sebenarnya perilaku si orang tersebut, si individu tersebut, karyawan tersebut, gitu ya. Tadi yang saya sudah sempat sampaikan adalah bahwa bukan artinya kita bisa mengexcuse juga gitu bahwa oh karena memang dia begini jadi dia seperti itu kelakuannya. Artinya kita tentunya bukan menjadi sebuah alasan untuk kita mentolerir sikap-sikap yang negatif. Karena kita kan tidak ingin hal-hal yang negatif ini meracuni gitu karyawan yang lain sehingga karyawan yang lain menjadi sifatnya menjadi indisipliner atau seperti apa. Nah, akhirnya juga kembali lagi kepada saat sesi yang pertama kita bicara mengenai aturan perusahaan. Kita harus kembali mengingatkan si karyawan yang bermasalah tersebut bahwa perusahaan ini punya aturan, gitu. Kamu punya keinginan, tapi perusahaan ini punya aturan. Dan Anda sebagai seorang karyawan menyepakati aturan ini berjalan, berarti Anda harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, artinya begini, bahwa kita menghargai setiap karyawan di perusahaan itu. Tapi kita juga akan lebih menghargai seorang karyawan yang memang mau berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan yang ada, tentunya bukan disitulah tempat Anda, gitu ya. Bukan disinilah tempat Anda. Nah, sehingga memang seperti ini. Seorang HR memang harus ramah. Tapi seorang HR juga perlu tegas. Pada saat berarti ramah bukan berarti lalu demi hubungan baik lalu kemudian menghalalkan pelanggaran dan lain sebagainya ya. Tentu sekali. Tetap tegas pada prinsip. Hubungan baik tentunya kita tidak bisa hindarkan bahwa kita harus punya hubungan yang baik agar kita juga menjadi seorang yang memang dipercayai oleh karyawan yang lain, gitu ya. Tapi pada saat memang sebuah aturan harus dijalankan, ya tentunya ini bukan soal pilihan, begitu ya. Karena memang jelas harus begitu. Ya tentunya sebagai seorang HR juga dialah yang di garis depan sebagai seorang yang harus mentaati peraturan.
Iya. Gitu. Seperti tadi, Betul. seperti Om Simon tadi sempat sampaikan, di sesi yang awal, bahwa memang harus menjadi contoh, harus menjadi Iya. panutan juga seorang Betul. SR. Ya, seperti itu. Artinya datang tepat waktu, jelas begitu, Iya. ya kan. Kalau dia bilang, saya kan rumahnya jauh gitu ya kan, Iya. wah macet segala macam. Nah itu bukan excuse begitu ya, Iya. kan aturannya kan jelas, datang misalnya harus jam 8 ya jam 8. Jam 8. Gitu. Iya. Betul, itu menjadi prinsip ya. Jadi teman-teman Iya. HR kagetan, sobat Om Simon yang jadi HR kagetan. Nah itu bukan berarti kita memahami karyawan lalu tidak bersikap tegas. Kalau berkaitan dengan peraturan perusahaan, nah disitulah pegangan kita, Anda bersikap tegas dan itu adalah wajar karena menjadi bagian tanggung jawab Anda sebagai seorang HR. Nah, ini juga nih Pak James, kadang banyak juga nih orang dari luar kalau ada problem di perusahaan mereka telepon dan selalu mencari HR. Walaupun mungkin misalnya problemnya di marketing, entah itu klien atau itu mungkin mitra kerja atau apa ya. Tapi selalu mereka mencari HR karena menganggap HR itu solusi terbaik ya untuk semua permasalahan terkait dengan perusahaan atau terkait dengan rekan-rekan kerja yang berhadapan dengan orang-orang di luar sana. Nah, bagaimana sih seorang HR kagetan ini menghadapi komplain sejauh pengalaman Pak James? Ya, oke. HR ini adalah bagian dalam perusahaan, ya, dan punya tugas yang sebetulnya sama dengan karyawan yang lain, yaitu bagaimana menjaga image perusahaan. Ya. Corporate image ini harus dijaga. Nah, bagaimana waktu ada masalah terkait dengan pihak eksternal? Nah, kita pun harus bisa menampilkan diri sebagai seorang yang bisa mewakili image perusahaan itu, Om Simon. Betul. Nah, sehingga waktu ada keluhan itu datang, kita harus penuh dengan tanggung jawab untuk menanggapi dan merespon dengan baik keluhan tersebut. Jadi inilah menjadi sebuah tugas yang pokok juga sebenarnya kalau memang harus kita menangani keluhan itu untuk kita datang dan menghadapi si orang tersebut atau pihak yang merasakan keberatan atau mengeluh tersebut. Dan menjadi tugas kita untuk kita memahami dengan baik sebetulnya duduk persoalan yang ada. Kita juga nggak boleh terkesan reaktif ya, artinya lalu kita seolah-olah berusaha, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu juga, ya kan? Kita nggak boleh terpancing untuk menjadi reaktif. Seakan-akan kita membela diri ya, bahwa seperti ini kami tidak seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu dengan baik sebetulnya apa sih duduk persoalannya, ya tentunya setelah kita juga menemui pihak yang bersangkutan tersebut ya. Jadi kita harus mau hadapi orang tersebut, pihak tersebut, dan kemudian tentunya kita harus bisa menjelaskan dan dengan baik, dan kita juga harus menegaskan kira-kira apa sih yang dapat mengatasi ketidakpuasan tersebut. Nah, kita menjadi orang yang siap untuk berada di depan perusahaan sebagai wakil perusahaan untuk kita bisa memberikan sebuah jawaban kepada keluhan tersebut sebetulnya. Nah, ini sebetulnya bukan cuma tugas HR gitu ya. Tapi karena kebetulan seperti yang tadi Om Simon sampaikan bahwa seringkali itu juga nyasarnya ke HR ya. Karena orang bilang lebih gampang, hubungi HR-nya nih, bukan komunikasinya atau bukan departemen yang lain, tapi selalu menuju ke HR. Betul. Jadi ya memang itulah tadi yang seperti Om Simon sampaikan, ya kita juga harus siap. Kenapa? Karena kita bagian dari perusahaan, kita juga sebagai pasukan yang menjaga bagaimana agar si corporate image atau image dari perusahaan ini itu terjaga dengan baik gitu terhadap pihak luar. Betul. Jadi intinya kalau kita tidak selalu merasa diri paling benar, lalu kemudian kalau ada komplain, lalu mengatakan bukan seperti ini, bukan seperti itu. Tapi tadi Pak James bilang, coba pahami dulu duduk persoalannya bagaimana, karena kita membawa nama atau citra dari perusahaan itu sendiri ya. Tepat sekali, betul, ya. Oke.
Baik Pak James, terima kasih. Ini hal-hal teknis lain juga nih saya mau tanya Iya. karena kebetulan sekali ini berkaitan erat dengan HR dan terutama untuk rekan-rekan sobat Om Simon yang sekarang sebagai HR kagetan istilah kita ya. Nah, kadangkala juga HR itu mendapat teguran itu pastinya lah. Iya. Yakin Iya. juga ya. Banyak sekali kita juga mendapat teguran dari pimpinan atau atasan kita. Manajemennya bilang HR gimana atau begitu ya. Nah, bagaimana Pak James memberikan tips kepada teman-teman HR yang mungkin kaget, oh ya saya dapat teguran nih. Kan kadang tidak mudah juga ya ketika ditegur, ada yang langsung, waduh, gimana nih saya nggak bisa terima teguran atau apa gitu. Iya. Nah, gimana Pak James punya tips untuk rekan-rekan kita? Iya. Ya, terutama apalagi yang namanya HR kagetan gitu ya, Iya. yang nggak punya latar belakang yang memadai kalau mau dibilang dalam bidang ke-HR-an gitu ya. Kalau mau dibilang juga, saya mau bicara secara jujur, saya nggak punya sertifikasi khusus gitu sebagai seorang HR. Nah, sehingga tidak jarang juga bisa terjadi kita melakukan kesalahan-kesalahan, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seorang HR atau mungkin dianggap nggak tepat gitu ya oleh pimpinan sehingga ditegur. Nah, itu juga saya alamin. Nggak cuma sekali dua kali ya, mungkin juga lumayan sering seperti itu. Satu hal prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah waktu kita mendapat teguran dari pimpinan adalah sikapi itu dengan baik. Iya. Ya. Sikapi dengan baik dan kemudian jangan membantah. Iya. Ya, Anda sedang berhadapan dengan seorang pimpinan, seorang yang punya otoritas terhadap diri Anda, dan dia punya otoritas itu karena dia punya tanggung jawab terhadap perusahaan yang dia pimpin, ya, atau dia punya tanggung jawab terhadap departemen yang dia pimpin. Ya, katakanlah jika ini adalah direktur HR-nya, katakanlah di sana seperti itu, atau manajer HR-nya, Anda ditegur misalnya. Nah, harus disikapi dengan baik. Dan jangan membantah, bukan untuk supaya seperti gila hormat, enggak. Tapi inilah sikap attitude yang benar yang harus kita miliki sebagai seorang karyawan, khususnya sebagai seorang HR. Harus menunjukkan attitude yang baik waktu lagi ditegur. Dan kita harus terima dengan baik tindakan koreksi tersebut. Karena pimpinan, atasan, itu juga orang yang bertanggung jawab terhadap diri Anda dan terhadap departemen itu. Tindakan koreksi itu adalah untuk kebaikan sebetulnya, untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan dari departemen ini, itu departemen HR. Jadi, yaitu tadi, sikapi dengan baik hal yang sifatnya koreksi tersebut. Dan kemudian lakukan apa memang yang menjadi keinginan dari atasan. Artinya apa? Kita jalankan sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan koreksi, dan kemudian kita jangan ulangin lagi. Betul. Sama, seperti itu. Pasti ada perubahan ya. Betul, seperti itu. Nah, ini penting gitu ya. Waktu kita ditegur, pertama kali adalah tunjukkan attitude yang baik. Kunci sebagai seorang HR. Oke. Terima kasih banyak. Itu sangat membantu ya teman-teman. Jadi tidak usah merasa ketika ditegur seakan-akan dunianya udah aduh, mending saya mundur saja. Atau aduh, ini kesalahan yang nggak bisa saya terima gitu ya. Memberi contoh juga ya dengan itu yang baik, terima, dan kita evaluasi diri. Pasti tidak ada yang sempurna ya, tapi usaha untuk memperbaiki diri terus-menerus, yaitu satu keuntungan juga untuk Om Simon, betul. Karena itu tadi memang kata kunci juga, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sehingga kalau ada yang mengkoreksi, yang Anda mengingatkan, kita justru harus bersyukur. Harus berterima kasih begitu. Kalau rasa semuanya fine-fine saja, sebenarnya itu tidak ada tantangan juga kan ya. Iya, betul. Oke, baik Pak James. Nah, ini hal teknis juga nih. Ini memang banyak kali di bagian kedua ini kita lebih teknis supaya lebih mudah teman-teman bisa belajar juga dari apa yang kita sharingkan. Nah, ini terkait dengan gaji. Nah, memang di perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah besar gitu ya, itu gaji itu sudah
boleh katakan sistemnya bekerja sehingga lebih mudah. Tapi kan salah satu tugas HR baik waktu menerima karyawan baru ataupun mungkin perubahan-perubahan dalam sistem penggajian, nah itu HR punya tips khusus untuk bernegosiasi kan, apalagi ada yang sudah bekerja lama gitu, karyawan bekerja sudah lama, dia mau renegosiasi ulang gajinya, atau mungkin yang baru masuk, anak-anak muda sekarang ya, standarnya tinggi gitu ya. Iya. Sebagai seorang HR, bagaimana kita menyikapi soal negosiasi dalam hal gaji ini? Silakan Pak James. Ya, gaji ini memang hal yang sensitif ya, Om Simon. Ya. Nah, sehingga memang kita harus memastikan bahwa di perusahaan itu sudah punya range gaji gitu ya, untuk setiap bagian, untuk setiap level. Nah, itulah sebetulnya menjadi pegangan kita nantinya. Ya, karena tentunya begini, karena penggajian itu kan terkait juga dengan kekuatan keuangan dari perusahaan. Ya. Ya, tentunya perusahaan tidak akan menggaji di luar kemampuannya. Ya. Seperti itu. Dan ini harus pasti secara umum harus dipahami lah. Ya. Setiap karyawan. Dia mau tuntut setinggi apapun, tapi kalau perusahaan nggak bisa bayar seperti itu, ya memang seperti itulah. Gitu. Nah, jadi memang kita perlu terbuka juga kepada karyawan mengenai ini loh range gaji, gitu ya. Jadi paling tidak mereka tahu gitu ya, bahwa oke, katakan misalnya contoh yang paling sederhana, standarnya memang UMP, ya sudah itu UMP. Ya. Dan perusahaan tidak akan kurang dari UMP. Ya. Standar UMP. Untuk lebih dari UMP, kita belum bisa bicara seperti itu. Nah, jadi kita juga harus tidak menjanjikan gitu bahwa nanti pasti akan menjadi lebih baik, jangan juga seperti itu gitu ya kan. Nah, karena itu kan hal yang memang sangat sensitif gitu terhadap mengenai bagaimana kekuatan dari financial perusahaan sendiri gitu ya. Sehingga kita jangan menjanjikan sebuah hal yang memang tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi prinsip utama adalah kita harus bisa memberikan sebuah batasan yang memang cukup jelas mengenai bagaimana sebenarnya range di perusahaan kita gitu mengenai penggajian untuk karyawan lama, ya. Juga untuk karyawan yang baru, khususnya untuk karyawan baru, mereka yang akan masuk, mereka biasanya kan pengen sebuah standar gaji lebih tinggi seperti itu, harapannya kan seperti itu, ya. Tapi sekali lagi karena perusahaan sudah punya range mengenai sebuah gaji, ya tentunya akan bergerak kepada range tersebut, kecuali ada hal-hal yang sifatnya khusus pada diri kandidat tersebut yang memang diinginkan oleh si user. Ini bisa kita coba sampaikan juga kepada pihak user atau pimpinan. Pak, Bu, karyawan ini punya kekhususan yang memang kelihatannya sangat diperlukan oleh perusahaan ini. Nah, sehingga gajinya itu pasti akan lebih tinggi dari range yang kita inginkan. Kita perlu kalau mau ada diskresi dari pimpinan, ya tentunya kita harus sampaikan dulu. Ya, karena ini di luar dari kebiasaan, gitu. Ya, nah tentunya memang juga harus dijadikan hal yang kalau mau dibilang, nah ini seringkali begini, hal yang sifatnya terkait dengan gaji itu kan sebetulnya hal terkait kerahasiaan juga sebetulnya, sensitif. Nah, sehingga kita perlu juga berikan sebuah pengertian, ya, bahwa tidaklah menjadi hal yang baik kalau kita bicara-bicara gitu loh. Istilah gampangnya bicara-bicara mengenai lo gaji gua segini, gaji gua segini. Itu bukan hal yang sebetulnya menurut saya itu, kalau menurut saya sampai sejauh ini bukanlah hal yang etis gitu ya kan. Ya, karena bisa aja gitu seorang misalnya range-nya seorang ini 4,6 juta sekian gitu, tapi karena dia mungkin punya hal yang lebih positif atau misalnya seperti itu, kalau model seperti itu ya mungkin dia 4.680.000 misalnya gitu ya kan, yang lainnya 4 juta, tapi dia naik 6.080.000, 4,680 atau misalnya range-nya memang di 4,6, tapi karena dia
lebih baik atau bukan apa ya, maksudnya karakternya dan segala macam. Ya. 4,7 gitu ya kan. Nah, tapi kita tidak menyalahi range yang ada gitu ya kan. Tapi dalam artian itu tadi, kita harus juga bisa menyampaikan kepada karyawan gitu, tidaklah hal yang lazim, yang baik gitu ya, kalau kita tunjukin lah gaji kita itu nggak perlu lah seperti itu ya gitu. Ya itu praktis saja lah, Simon. Betul. Jadi itu menjadi rahasia antara karyawan yang bersangkutan dengan HR yang tadi dalam negosiasi itu ya. Jadi tidak perlu juga pihak lain itu secara etis enggak. Betul, itu kan juga sebenarnya hal yang sifatnya kan confidence, ya kan? termasuk hal yang confidence ya, sehingga memang kita juga perlu bisa mensosialisasikan, kita juga perlu mendidik gitu ya karyawan untuk hal yang sifatnya confidence itu nggak seharusnya disampaikan gitu ya. Ya perusahaan juga kan ada hal-hal yang sifatnya confidence juga. Ya misalnya karyawan di bagian keuangan itu kan memegang hal-hal yang sifatnya confidence, bukan untuk konsumsi khalayak ramai. Betul. Gaji pun juga bukan untuk konsumsi khalayak ramai gitu ya kan. Nah, itu harus diberlakukan juga secara confidence begitu. Ya, jangan hal itu menjadi sesuatu yang nanti bisa membuat sebuah situasi jadi ramai gitu atau keruh. Seperti itu Om Simon. Iya, karena kan itu sangat personal ketika negosiasi. Jadi sekali. Pas yang bagus juga tadi Pak James bilang ketika perusahaan melihat ini potensinya memang melebihi atau potensi orang yang bersangkutan itu lebih tinggi dari apa yang boleh dikatakan yang kita butuhkan, maka pasti ada diskresi. Tapi itu pun tetap menjadi rahasia HR dengan pribadi yang bersangkutan ya. Betul. Karena kadang kan nanti problem berikutnya adalah ketika si A tahu gajinya si B, lalu kemudian mereka cerita bandingkan, kok kenapa tugas saya seperti ini, tugas kamu juga seperti ini, kenapa kamu lebih tinggi. Nah itu kan jadi problem di perusahaan ya. Iya betul Om Simon ya, sehingga memang kita harus juga bisa memberikan sebuah pengarahan yang baik gitu terhadap hal yang sifatnya sensitif dan konfidensial. Nah itu penting HR yang pegang kuncinya di situ ya, karena HR yang langsung selalu berhubungan dengan negosiasi, berhubungan juga dengan hal-hal yang bersifat konfidensial terkait dengan perusahaan gitu ya. Jadi kalau sobat Om Simon yang menjadi HR kagetan menghadapi hal seperti ini sudah punya pegangannya. Pertama adalah negosiasi sesuai dengan, perhatikan saja kemampuan perusahaan lah. Artinya range yang dibuat oleh perusahaan itu sangat menentukan. Jangan berjanji lebih. Kalau kemudian perusahaan hanya memberi range-nya ya UMP, ya sudah negosiasi di level itu. Kalau lebih sedikit ya berarti ada kelebihan yang harus Anda perhatikan sehingga bisa disampaikan kepada pimpinan ya. Kemudian yang kedua, jangan memberi harapan kepada karyawan, entah itu karyawan lama atau karyawan baru, bahwa kamu kerja dulu, nanti kan ada kenaikan kok. Biasanya kan bahasa sederhana gitu ya. Jadi, kamu masuk dulu, kerja dulu deh, terima dulu yang seperti ini, nanti ke depannya ada kenaikan. Itu juga berbahaya loh, berbahaya dalam fatal. Fatal itu gitu, nanti mereka nuntut nanti ya. Iya, betul. Jadi jangan membuat janji yang belum tentu perusahaan bisa penuhi, atau buat janji karena lihat orang ini supaya menyenangkan dia lalu kita buat janji seperti itu juga. Sebagai seorang HR lebih baik jangan bilang dulu yang pahit lah istilahnya ya. Yes, betul sekali. Lebih baik bilang saja yang pahit begini, ya kedepannya nanti kalau ada bonus atau ada apa ya itu nanti perusahaan yang atur lah, karena itu kebijakan. Yes. Baik, Pak James, ini sudah hal teknis tadi sudah disampaikan kepada kita terkait beberapa hal ya. Saya ulangi lagi, kalau terkait dengan 6 bulan pertama, apa sih yang menjadi fokus dari HR Kagetan tadi? Teman-teman HR, ingat data pribadi karyawan itu sangat penting dan detail. Kelebihannya adalah ketika Anda mendapatkan data itu, Anda tahu kondisi karyawan, baik pada saat kerja, tapi juga tahu latar belakang dia di rumah gitu ya.
karena itu menjadi apa ya, data itu akan memberi Anda semacam Anda punya Insight, pegangan, ya insight bahwa kondisi Ya. karyawan ini bagaimana. Ya. Data itu juga kalau Anda kenal keluarganya juga akan baik supaya tahu mungkin di saat tertentu karyawannya mungkin lagi down dan Anda perlu juga effort untuk mendorong dia naik lagi gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau ada karyawan yang susah diatur ya oke, berpegang saja pada aturan gitu ya Pak James ya. Kita sudah punya aturan, kalau memang sudah berapa kali ditegur tapi ya nggak susah diatur ya bilang saja mungkin ya bukan di sini gitu ya. Karena kalau dibiarkan terus tidak tegas terhadap mungkin teman-teman yang seperti itu juga akan menyulitkan. Kemudian kalau tangani komplain, itu tangani ingat bahwa kita membawa citra perusahaan gitu ya, Pak James ya. Jadi komplain apapun dari luar itu harus ditampung dan coba pahami, walaupun mungkin Anda merasa ini harusnya sih bukan bagian saya, tapi kalau teleponnya ke Anda atau tiba-tiba orangnya datang ke perusahaan dan minta ketemu dengan HR ya berarti harus layani saja gitu ya, walaupun solusinya mungkin pada waktu itu hadapi saja, karena semakin Anda menghindar kan citra perusahaan kita juga akan. Kemudian bagaimana sih mendapat teguran dari pimpinan ya? Kalau teguran ya perhatikan, kalau tegur berarti ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Jadi ya lihat itu bukan sebagai sebuah apa yang membuat Anda patah semangat, tapi itu menjadi mungkin dorongan supaya Anda lebih berkembang lagi, lebih bekerja, lebih keras, evaluasi diri, lalu lebih maju lagi. Lalu yang terakhir tadi kita bicara soal gaji, nah perhatikan saja bahwa jangan buat janji yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan ya. Negosiasi sesuai dengan apa yang perusahaan punya platform gajinya, dan jangan buat janji yang terlalu berlebihan untuk rekan-rekan yang akan bekerja atau yang sudah lama bekerja di situ. Oke, Pak James, ini mungkin beberapa hal yang Pak James bisa sampaikan, menguatkan lagi kepada teman-teman. Silakan. Oke. Sebenarnya tuh kalau mau dibilang memang HR ini merupakan sebuah kerja seni juga sebenarnya ya, kalau mau dibilang seperti itu, karena menyangkut bagaimana kita membawa diri dengan baik, menampilkan diri kita dengan baik ya, terhadap sesama rekan sekerja. Ingat bahwa posisi kita adalah sesama sebagai seorang karyawan juga, walaupun kita mendapat tugas di bagian human resources, ya, tapi kita adalah bagian dari perusahaan itu dan kita adalah juga sesama karyawan. Nah, sehingga kalau kita mau bicara mengenai hal-hal praktis, ya, lebih lanjut sebetulnya sebagai seorang HR kagetan, kalau mau dibilang seperti itu, ingat bahwa kita memang harus selalu bisa memposisikan diri sebagai sesama karyawan, ya, dengan bersikap inklusif. Jangan menjadi seorang HR lalu Anda menjadi seorang yang katakanlah susah disentuh gitu. Ya, kita harus menjadi inklusif, tidak eksklusif. Itu yang pertama. Kemudian kita harus menjadi seorang yang mudah diakses, begitu. Jadi pintu selalu terbuka gitu untuk sesama karyawan. Ya, untuk siapapun lah di perusahaan itu pintu terbuka. Kemudian kita perlu mau mendengar dengan hati. Ingat bahwa kita juga harus mengembangkan kan kemampuan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak cuma sekedar ngomong, bicara, tapi juga bagaimana kita mendengar dengan hati. Ini juga bagian dari komunikasi. Komunikasi yang baik bisa terjadi kalau ada yang mau mendengarkan dengan baik. Ya, itu baru komunikasi yang komplit gitu, nggak cuma searah gitu ya. Kemudian kita harus selalu siap memberikan jawaban. Baik jawaban itu jawaban yang sifatnya katakanlah iya, mengamini, atau jawaban yang sifatnya tidak, gitu. Ya. Kemudian juga kita harus selalu bisa menanggapi dengan ramah dan dengan sikap yang tepat. Ini penting, hal-hal termasuk hal-hal praktis yang perlu dimiliki oleh seorang HR kagetan, ya, terutama dalam 6 bulan pertama bekerja, ya. Semua ini
terlepas dari bagaimana agar tugas-tugasnya dapat berjalan dengan efektif. Tentunya ini kan menjadi sebuah poin ya, untuk bisa bekerja dengan efektif, khususnya di 6 bulan pertama, lagi karena batasannya Om Simon seperti itu ya, 6 bulan pertama, karena masih baru, dan supaya nanti bisa lebih mengembangkan sikap profesionalnya, seperti itu. Ya. Jadi ingat bahwa kita perlu jadi seorang pribadi yang inklusif, ya, tidak eksklusif, kemudian selalu terbuka, ya, itu terbuka, kemudian kita harus mau mendengar dengan hati, kemudian kita harus selalu siap memberikan jawaban, dan juga kita bisa menanggapi dengan ramah, dan dengan sikap yang tepat. Gitu. Gitu Om Simon. Oke, Pak James. Terima kasih banyak untuk banyak tips yang sudah berikan kepada HR Kagetan, dan saya yakin rekan-rekan HR Kagetan di luar sana bisa belajar banyak nih dari pengalaman Pak James sebagai seorang sekarang menjadi praktisi, seorang expert di bidang HR yang sudah 8 tahun terakhir bergumul dengan apa yang tadi beliau ceritakan sendiri, walaupun sebelumnya beliau bukan orang HR dari sananya ya, dari segi pendidikannya ataupun juga dari pengalaman kerja sebelumnya. Di 8 tahun terakhir beliau akhirnya menjadi HR dan telah berbagi dengan kita tentang tips-tipsnya. Mudah-mudahan Sobat Om Simon, HR Kagetan, Anda dapat manfaat dari sharing dari Pak James. Dan sekali lagi terima kasih Pak James untuk waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa sharing lagi kepada teman-teman HR, tentu dengan topik yang berbeda juga. Rekan-rekan, sampai di sini sesi kedua kami dengan Pak James. Sekali lagi Pak James, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Om Simon, terima kasih rekan-rekan HR. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat berkarir di bidang HR. Oke, terima kasih banyak Pak James. Bye-bye. Bye.